Romo Budi dan Kiai Budi, itu saya termasuk pembaca medsos, termasuk Twitter. Dan di Twitter itu, Masya Allah memang, itu budi pekertinya mungkin berubah. Jadi nggak seperti budi pekerti yang dulu. Ada perubahan-perubahan yang sangat besar, bahkan di sebagian besar itu malah kayaknya saya bisa menyatakan di Twitter itu Tuhan telah mati. Berarti ada budi pekerti Twitter ya? Mungkin. Nah sekarang persoalannya budi itu perbuatan. Ada balas budi, ada utang budi. Budi itu sesuatu yang baik kayaknya. Tetapi ada juga kata-kata budi baik. Budi itu perbuatan. Tapi juga budi itu karakter. Budi itu sikap. Budi itu sesuatu yang baik pokoknya. Tetapi ada juga budi itu hanya perbuatan saja. Sehingga perbuatan buruk pun bisa disebut budi buruk misalnya. Kalau dikaitkan dengan budi pekerti, maka budi yang mempertimbangkan perasaan dan pikiran menghasilkan sesuatu yang baik itu menjadi pekerti, menjadi sesuatu yang kita lakukan terus-menerus sehingga menjadi karakter yang baik. Itu definisinya. Apakah definisi itu berubah atau tidak sesuai dengan zaman dan seterusnya? Monggo nanti kita obrolkan bersama. Jadi saya mulai dulu dari siapa ini, mau shoot atau mau saya tunjuk? Romo. Ini lho angel karo wong kiai-kiai mbek Romo. Ya sudah, Romo dulu. Romo Budi. Iya. Silakan. Terutama sumbernya dari mana, Romo? Sumbernya agama atau norma masyarakat atau apa? Kalau sejauh saya mengenal kembaran saya, kan Budi pekerti, saya Budi, kembaran saya kan Budi pekerti. Budi pekerti, oke. Budi pekerti itu tidak mengenal agama. Budi pekerti bersumber dari nurani, kemanusiaan. Maka apapun agama dan kepercayaannya, ketika orang melakukan kebaikan, tadi sangat setuju saya dikatakan bahwa budi pekerti itu terkait dengan kebajikan, tindakan, perilaku, tetapi juga perilaku yang mengalir dari persepsi seseorang, paradigma, pola pikir yang kemudian terungkap dalam perilaku. Satu ketika diberitahu Mas Anto Galon mencari budi pekerti yang hilang, mungkin sekarang budi pekerti itu sedang menangis. Di desa saya kalau ada orang, anak-anak nangis gak meneng-meneng, itu dinamakan kok budi terus ini apa ini? Obah. Menangis. Obah. Menangis, menjerit, mencari ruang-ruang untuk dihinggapi, dirasuki, sehingga mungkin dari situ lalu kita semua yang bisa jadi dengan peristiwa ini lalu orang bisa melihat dan mengalami kebaikan itu. Maka sumbernya kembali kepada kemanusiaan kita, kembali ke dalam diri kita sebagai pribadi manusia, apapun agama dan kepercayaannya. Ketika kita berperilaku baik, di sanalah budi pekerti ditemukan, di sanalah budi pekerti hadir. Beliau Kiai, saya Romo, ketika kami saling tersenyum, di sanalah budi pekerti hadir. Beliau rawuh ke rumah saya, meskipun rawuhnya itu dengan nada quote in quote menghina, betapa tidak. Suatu kali saya ulang tahun imamat yang ke-19, 5 tahun yang lalu. Beliau rawuh ke rumah saya, ke pastoran saya, waktu itu saya di Kebon Dalem. Lalu ngendiko begini, saiki Romo Budi ganteng-ganteng rada anak bojo mesti dong tahu didulang gitu ya. Lalu saya disuapi dengan kue tart. Dia memotong kue lalu disuapkan padaku. Wah, itu budi pekerti. Budi pekerti yang tidak mengenal agama, tidak mengenal perbedaan. Sama seperti ketika saya sowan ke rumah beliau, saling berkunjung, itulah ungkapan budi pekerti.
Oke, kalau gitu saya lemparkan dulu ke Pak ke Kiai Budi biar nggak udet terus. Iya. Kalau budi pekerti itu bukan dari nggak mengenal agama, nggak mengenal masyarakat, nggak mengenal apapun yang di perbedaan-perbedaan itu, budi pekerti itu dari nurani. Kalau memang dari nurani, mungkin nggak budi pekerti itu hilang? Ya, pertama saya sampaikan bahwa soal budi ini tadi tinjauannya begitu luas tadi, tetapi malam hari ini nampaknya kita digiring budi dalam pengertian adab romo, toto kromo, unggah ungguh, sopan santun, dan budi seperti itu dalam kaitan bentukan peradaban di sini perpaduan antara akal dan hati. Nak wong Jawa ngarani otan ati. Dan ketika otak dan hati itu selaras atau gathuk, ya, mula otak adik gathuk, dan di situ dia bersifat universal. Ya memang religiusitas ada di belahan bumi manapun, tetapi religiusitas itu kemudian membentuk peradaban dan di situ membentuk perilaku-perilaku, dan disitulah disebut budi yang kita bahas malam hari ini. Kalau itu yang dibahas dengan parameter yang jenengan ungkapkan itu ada kelainan-kelainan bentuk gurau, bentuk sapaan, bentuk apa, itu tetap nanti ada tetesan yang kurang pas. Dan malam hari ini kajian tentang budi yang hilang, boleh jadi kita merujuk ke local wisdom dalam kaitan toto kromo, unggah ungguh, sopan santun, dan itu pun ya Romo universal. Dan di situ saya lebih cenderung membahas di dalam kaitan bahasa saya itu ya cinta itu sebenarnya. Ya, cinta. This is of love and universe. Universe. Oh, kayak studio film ya, universe. Dan, tapi bisa hilang enggak berarti? Ya, nah bukan hilang tapi terselubung. Ketika kita cari maka ibarat ia terselip di dalam gerumbul dan di sana ada duri-duri sifat tercela. Di sanalah dibalik kita menyingkap duri maka akan ketemu wangi yang namanya budi itu. Jadi dia bisa terselip di antara sifat-sifat tercela. Nah itu yang saya sekan gerumbul. Nah cara wong Jawa piye? Hal-hal yang bersifat tidak baik, tersembunyi saja, tertutupi, terselubungi. Dan ketika kita bisa menyibak duri, ketemu mawar yang wangi. Ketika kita bisa menyibak gelombang, ketemu tiara di kedalamannya. Ketika kita bisa menyibak nafsu dan ego, kita akan menemukan cinta di dalam setiap hati kita. Berarti budi cinta pekerti gitu ya. Ternyata langsung rampung. Oh, wes,